Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, kami semakin sadar bahwa ketika kami terpisah dari-Mu, hidup kami hampa, gersang, dan pada akhirnya akan musnah. Karena itu ya Tuhan, kami selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu, supaya jiwa kami terus disegarkan oleh firman-Mu itu. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami selalu terarah kepadanya, dan betul-betul kami ditolong untuk memahaminya, dan dimampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 4 ayat 13-14. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian firman-Nya. Saudaraku, Renungan Pagi edisi 8 Oktober 2020, Air Kehidupan. Saudara-saudara, salah satu makna filosofi dari air mengalir adalah bahwa segala sesuatu yang terus mengalir, bergerak, akan selalu menghadirkan kebaruan dan kejernihan. Hidup pun demikian adanya. Hidup adalah bergerak dan mengalir. Jika diam dan tetap, maka hanya kebekuan dan kekacauan pikiran dan perasaannya akan kita rasakan. Saudara-saudaraku, tidak bisa dipungkiri bahwa air adalah kebutuhan yang paling hakiki dalam hidup ini. Menurut ilmu kesehatan, manusia hanya bisa bertahan hidup tanpa air atau menahan haus maksimal 3-5 hari. Namun ia bisa bertahan tidak makan sampai kurang lebih 8 minggu dengan catatan bahwa masih mengkonsumsi air. Ini menunjukkan bahwa manusia dan semua makhluk tidak bisa hidup tanpa air. Saudara-saudaraku, ada begitu banyak pemaknaan tentang filosofi air. Tapi di sini paling tidak ada 4 makna filosofi air yang bisa kita renungkan dalam kaitan dengan cara beriman kita. Yang pertama, bahwa air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ini mengajarkan kita untuk selalu rendah hati. Yang kedua, air bersifat lembut, tetapi juga bisa menjadi kuat bila dibutuhkan. Ini mengajarkan kita keseimbangan hidup. Yang ketiga, tetesan air dapat melubangi kerasnya batu karang. Ini mengajarkan kita tentang kegigihan dalam kehidupan. Dan yang keempat, air selalu mengisi ruang. Ruang yang kosong ini mengajarkan kita untuk selalu saling tolong-menolong dan selalu berbagi dalam kehidupan keseharian kita. Saudara-saudaraku, jika manusia jasmani sangat membutuhkan air yang dapat memuaskan dahaga, walau sifatnya hanya sementara, terlebih-lebih manusia rohani kita sangat memerlukan air hidup yang dapat memberikan kelegaan dan kepuasan sejati. Di masa sekarang ini, banyak orang yang mengalami kekeringan, kegersangan dan kehausan rohani karena salah minum air yang diberikan dunia. Banyak air, tapi tidak akan memuaskan, bahkan banyak mengecewakan. Dalam kondisi seperti ini, orang sangat membutuhkan air hidup yang benar. Dalam kondisi itulah, Kristus hadir memberikan air yang berbeda dengan air yang ditawarkan oleh dunia. Dia berkata, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Yohanes 4 ayat 13-14. Saudara-saudara, di sini ada jaminan dari Tuhan Yesus bahwa ketika minum air daripadanya, maka dahaga akan terpuaskan. Tentunya sangat terlihat di sini perbedaannya
bahwa Tuhan Yesus memberikan air rohani yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kristus adalah air kehidupan yang sejati. Dalam Mazmur 65 ayat 11 dikatakan, Engkau mengairi alur bajaknya, Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya, dengan dirus hujan Engkau mengemburkannya, Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Saudara-saudaraku, ketika air hidup mengalir dan memenuhi hati kita, maka kita akan mengalami kesegaran jiwa. Kita akan hidup dalam keseimbangan dan akan terpancar cara hidup orang yang dialiri air kehidupan, yaitu gigih dalam perjuangan, namun karakter rendah hati, hidup yang berbagi, hidup yang saling tolong-menolong, hidup yang bermakna bagi orang lain pun akan dipancarkannya. Tuhan menolong saudara dan saya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman kehidupan yang menyegarkan jiwa kami pada pagi hari ini. Kami bermohon kepadamu Tuhan, kiranya firman-Mu terus menyirami kehidupan kami, agar terus segar dan hidup kami semakin memancarkan kehidupan yang segar juga, yang bisa membawa kesegaran kepada orang lain. Ya Tuhan, kiranya kasih-Mu terus mencengkram kami, agar hidup kami semakin tertata dengan baik dalam pimpinan-Mu, dan hidup kami semakin bisa bermakna bagi sesama kami. Kasihanilah kami Tuhan, dan lanjutkanlah kasih-Mu, pemeliharaan-Mu kepada kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.